Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam podcast Latsar kali ini. Saya Muhammad Fadlan Fadil, moderator pada bincang kala ini. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Selamat bergabung di podcast kelompok 2 dengan tema wujud bela negara bagi dosen. Podcast Latsar kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat. Beliau ini adalah dosen-dosen muda yang mengajar di 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Ekonomi dan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Kita perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Arfani dan Ibu Dewi Nuralia yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ada Ibu Arlis dan Ibu Nurwahyuni yang berasal dari Fakultas Ekonomi. Tema kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana wujud bela negara yang dilakukan oleh para dosen. Hal ini sangat menarik ya, karena sangat berkaitan dengan tugas pokok dosen yaitu Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita tahu melaksanakan tugas seorang dosen harus selalu berbasis keilmuan dan data dan serta juga harus dilandasi oleh fakta. Oleh karena itu, apakah ada kiat-kiat tersendiri serta tantangan-tantangan tersendiri harapkan wujud bela negara dalam keseharian serta aktivitas Tridharma perguruan tinggi oleh Universitas Akademika Universitas Sulawesi Barat. Jadi mungkin saja langsung saja kita persilahkan Ibu Nurwahyuni terlebih dahulu untuk menjelaskan bagaimana sikap bela negara dalam kegiatan pendidikan. Silakan Ibu Nurwahyuni. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadlan selaku moderator. Mengenai wujud bela negara, jadi karena saya mendapatkan giliran narasumber pertama, jadi kita mulai dulu ya dengan konsep dari bela negara. Jadi kalau bela negara itu sendiri merupakan suatu kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam rangka untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang seperti kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali ancaman yang masuk ke negaranya kita, baik fisik maupun non-fisik, yang mana ini menuntut generasi muda maupun kita sebagai dosen untuk memiliki semangat bela negara. Namun sering disalahartikan bahwa konsep itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada keterlibatan dalam militer, karena bela negara juga itu dapat dilakukan oleh semua orang sesuai dengan profesinya kita masing-masing, seperti itu. Karena konsep bela negara itu memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, termasuk bagaimana kemudian kita menjadi yang terbaik di profesinya masing-masing. Jadi intinya itu bela negara kita mengabdi sesuai dengan profesi. Nah, kalau misalnya ditanyakan mengenai wujud bela negara sesuai dengan profesinya kita di sini kan yaitu dosen. Terutama dalam hal pengajaran. Jadi wujud bela negara seorang dosen dalam hal pengajaran, kalau menurut saya ya ini merupakan suatu konsep yang sederhana tapi sering dilupakan atau sering dilupakan atau mungkin kita tidak memberikan perhatian yang penuh, yaitu bagaimana kemudian kita sebagai seorang dosen kalau wujud bela negara dalam pengajaran itu idealnya ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik seperti itu untuk mentransfer ilmu dengan mahasiswa, karena ini menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan mereka. Jadi kita sebagai seorang tenaga pengajar yaitu dosen harus menyiapkan diri dengan baik sebelum mentransfer ilmu atau masuk ke kelas. Minimal dengan kita menyiapkan bahan materi kita menyiapkan RPS-nya kita seperti itu. Kemudian selain itu kita harus inovatif seperti itu untuk memudahkan mereka menjawab tantangan masa depan dengan persaingan yang semakin ketat. Kita harus inovatif dalam memberikan materi-materi pengajaran. Idealnya materi pengajaran yang kita berikan itu tidak hanya lagi tekstual atau metode ceramah, tapi juga harus dikembangkan dengan mengaitkan studi kasus yaitu melalui jurnal-jurnal penelitian seperti itu, agar kemudian mereka itu tidak hanya diberikan teori semata seperti itu, tapi mereka punya gambaran bagaimana sebenarnya implementasi materi tersebut di lapangan, sehingga mereka itu juga punya bekal untuk menjawab tantangan masa depan yang akan datang seperti itu. Saya rasa seperti itu Pak Fadlan kalau wujud bela negara seorang profesi dosen yang dikaitkan dengan pengajaran seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurwahyuni.
Sepertinya kita sangat melihat ya kalau Bu Nur Wahyuni ini adalah seorang dosen yang profesional dan lumayan berpengalaman. Jadi Ibu Nur Wahyuni ini sudah melihat gambaran-gambaran bagaimana cara melakukan pengajaran yang berbasis bela negara. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk narasumber kedua, yaitu Ibu Dewi, yang berkaitan dengan bela negara dalam pengaplikasiannya ke bentuk penelitian. Silahkan Ibu Dewi Nuralia. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Fadlan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa wujud bela negara itu dalam perguruan tinggi adalah Tridharma, gitu kan. Nah, dari sisi sini saya akan melihat bagaimana bela negara dalam penelitian. Jadi kegiatan penelitian yang dilakukan dosen itu sebagai wujud dari bela negara. Selain memang penelitian kewajiban bagi setiap dosen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan kewajiban perguruan tinggi dan dosen dalam penelitian dan publikasi. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, serta menyebarluaskannya. Dosen berkewajiban melakukan publikasi ilmiah, salah satu sumber belajar gitu. Nah, menjadikan penelitian sebagai basis pendidikan dan pengajaran juga akan memungkinkan terciptanya berbagai perangkat pembelajaran tentunya, misalnya seperti kurikulum, kemudian rencana pembelajaran, assessment dan evaluasi, model pembelajarannya seperti apa, media pembelajaran, buku ajar, sampai buku paketnya seperti apa. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan karena dihasilkan dari proyek-proyek penelitian yang memenuhi standar dan berkualitas. Nah, ini mungkin hal yang menjadi wujud bela negara dalam hal menghasilkan penelitian-penelitian yang memang manfaatnya besar untuk generasi selanjutnya dalam hal dunia pendidikan. Mungkin itu aja Pak Fadlan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi Nuralia. Jadi Bu Dewi ini berpendapat bahwa menerapkan nilai-nilai bela negara adalah dengan cara membuat penelitian yang kredibel, penelitian yang penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan agar dijadikan sebagai sumber pengajaran juga nanti untuk mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Ibu Arlis, yang akan membahas mengenai kegiatan pengabdian yang bernilai bela negara. Silakan Bu Arlis. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator untuk kesempatannya. Tadi dari dua narasumber, kita sudah mendengar bahwa wujud bela negara bagi seorang dosen itu bisa diterapkan di pengajaran maupun di penelitian. Nah, yang ketiga mungkin di pengabdian dari wujud Tridharma perguruan tinggi yang kita jalani sebagai seorang dosen. Jadi kalau berangkat dari pengabdian ini kan merupakan kegiatan kita untuk membantu masyarakat ya dalam sebuah aktivitas tanpa tanpa mengharapkan yang namanya imbalan. Jadi pengabdian ini sebenarnya adalah wujud kontribusi kita kepada bangsa dan negara ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi masyarakat. Nah, bagaimana wujud bela negara dosen dalam pengabdian itu mungkin contohnya seperti kalau kita dapat melakukan pelatihan pengembangan UMKM, tentunya di mana kita dapat melatih UMKM ini untuk menghasilkan produk yang unggul, produk yang kemudian bisa bersaing dan bisa diminati masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat kita bisa lebih banyak mengkonsumsi produk lokal atau lebih mencintai produk lokal. Nah, yang lain mungkin bisa dilakukan seperti melatih petani untuk menghasilkan bibit unggul atau menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul yang bisa diekspor ataupun bisa menjadi modal dalam ketahanan pangan kita. Nah, tentu masih banyak pengabdian-pengabdian lain yang dapat Ibu Bapak lakukan mungkin yang berhubungan dengan ilmu masing-masing ya, dari ilmu komunikasi
dari ilmu hukum, ilmu politik, dari ekonomi sendiri. Banyak hal pengabdian yang dapat kita lakukan. Kenapa perlu melakukan pengabdian? Karena pengabdian ini salah satu bentuk kita menguatkan Indonesia atau menguatkan negara kita dari sisi non fisik, ya, lebih pada pengembangan karakter, pengembangan kepribadian, pengembangan kekuatan SDM yang ada di negara kita. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Pak Fadlan. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban yang sangat menarik, Bu Arlis. Jadi, Bu Arlis ini berpendapat bahwa pengabdian itu kita bisa melakukan sesuai dengan keilmuan kita. Jadi, ke narasumber terakhir, yaitu Bapak Arfani. Bapak Arfani akan membahas mengenai bela negara dalam kerjasama Pentahelix. Silakan Bapak Arfani. Baik, terima kasih Pak Fadlan. Jadi tadi sudah dipaparkan ya terkait dengan definisi atau penjelasan wujud bela negara ya dari kesemua moderator, yang dimana semuanya sesuai ya dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi tidak hanya berhak saja, tapi juga wajib ya di sini. Nah, salah satu makna yang terkandung dalam pasal ini juga adalah bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai kemampuan dan profesi kita masing-masing. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Ya. Nah, setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal ini sebagai wujud ya kecintaan terhadap tanah air. Secara ideal, semestinya segenap komponen strategis bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Aksi Nasional Bela Negara mendorong penggunaan model Pentahelix yang dimana melibatkan elemen dunia akademik atau dunia pendidikan, pemerintah, bisnis, komunitas, dan juga media. Ya, di mana penggunaan model Pentahelix ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan segenap bangsa dan warga negara melalui Aksi Nasional Bela Negara. Dalam praktiknya, hal ini merupakan smart power sebagai perwujudan aksi bela negara yang berbasis budaya dan kearifan lokal melalui penerapan skill, strategi, sistem, dan struktur dalam mencapai target, yaitu kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi keberhasilan sinergi Pentahelix ini akan berhasil dan optimal jika kita semua mau dan mampu berkolaborasi, terlebih lagi pada unsur pemerintah yang diharapkan merangkul segenap elemen Pentahelix lainnya, bukan sebagai subkoordinasi dan objek semata ya. Namun sebagai mitra kreatif dan konstruktif bagi turut tercapainya gerakan kolaborasi bela negara, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan tujuan kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu dari saya, Pak Fadlan. Iya, sangat menarik pembahasan dari Pak Arfani mengenai bagaimana sinergitas antara pemerintah, antara para pengusaha, para masyarakat, dan media, serta kita sebagai akademisi, itu menjalin kerjasama untuk menciptakan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu-ibu
dosen sekalian. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.